everyone, welcome to Kartini Cita Bangsa, where our goal is to instill dream and bridge opportunities to women and girls around Indonesia. And yes, today we have a new member in our family, Like. So why don't we introduce yourself to all our viewers? Thank you, Tata. Halo, nama saya Like. Sebenarnya saya bukan anggota keluarga baru Kartini Cita Bangsa, cuman baru muncul di layar kali ini. Seperti yang Tata bilang, nama saya Like, dan saya happy menjadi bagian dari Kartini Cita Bangsa untuk memajukan empowerment wanita-wanita di Indonesia. Today kita punya guest speaker kita, seorang wanita yang luar biasa juga. Thank you. Namanya Yoshi. Saya kenal Yoshi karena Yoshi adalah guru Pilates atau Pilates instructor saya. Sudah kurang lebih 4 tahun ya, Yoshi? Iya, 4 tahun. 4 tahun. So today Yoshi akan berbagi cerita tentang journey-nya Yoshi dari kecil sampai dengan menjadi Pilates instructor itu seperti apa journey-nya. Okay, so I'll let you guys ask questions first. Yeah, silakan. Maybe bisa mulai with your life story ya. Introduce Akhir di mana, hospital di mana, jam berapa? Kalau jujur itu nggak tahu namanya, lupa. Introduce kayak how do you start Pilates kayak career, juga kayak what were you doing before Pilates, tapi just a background kayak gimana sekarang jadi Pilates instructor ya. Oke. Jadi awalnya tuh aku biasa sih journey-nya kayak sekolah, kuliah biasa. Terus pas kuliah itu aku jujur nggak tahu apa yang aku pengen pilih gitu. Kayak apa ekonomika, apa komunikasi, apa segala macem tuh pilihannya banyak banget. Tapi bener-bener nggak pernah kepikir gitu pas masa SMA tuh nggak pernah pikir mau jadi apa. Terus suatu hari aku nemuin kayak semacam tes psikologi gitu di internet lah ya, di internet gitu. Terus katanya aku bagus buat masuk ke psikologi gitu. Terus aku mulai cari, tes psikologi menarik, aku banyak ikut-ikut tes psikologi gitu. Terus aku ngerasa, kayaknya aku cocok nih psikologi gitu. Tapi waktu itu pada masa itu biasanya kan orang tua kan juga punya ketakutan tersendiri lah ya. Mereka bilang, kalau kamu psikologi paling cuma jadi HR gitu, buat apa gitu. Terus ya udah jadi apa gitu, karena aku jadi makin bingung kan. Ekonomi, manajemen itu udah paling aman gitu, begitu kamu lulus pasti akan dapat kerja gitu. Karena pada saat itu kan pasti orang tua pengennya kita sekolah buat kerja biar kita bisa mandiri gitu, biar bisa sendiri, bisa survive gitu. Jadi pada saat itu dengan ketidaktahuan dan ya udahlah mengikuti aja, akhirnya aku ikut ekonomi, masuk ekonomi manajemen. Terus ya aku jalanin biasa. Awal-awal ya semangat, kayak nilainya bagus, sekolahnya tiap hari rajin, bener-bener belajar banget gitu. Tapi udah mulai ke tengah-tengah, mungkin karena ini bukan yang bener-bener yang aku suka ya, lama-lama udah mulai kayak menurun, udah terdistract, udah ketemu temen gitu. Akhirnya nggak semangat di awal. Nah udahlah fast forward, akhirnya kerja. Ya aku kerja sesuai dengan yang aku kerja, of course memilih yang sesuai dengan yang aku ini kan, yang aku belajarin kan. Tapi karena yang aku pelajarin itu aku menurutku bukan sesuatu yang aku suka, akhirnya aku memilih aku ngapain ya yang selama ini aku udah mulai bosen kan, belajar manajemen aku udah bosen gitu. Akhirnya aku memutuskan pada saat itu ke Bali. Wow, jadi ini kayaknya escape route gitu ya. Iya. Jadi karena harus bekerja di bidang yang kayaknya nggak di-enjoy, ya udah cari tempat yang mungkin bisa di-enjoy. Iya, benar. Ya, sampai di Bali ya aku cari kerja di sana, dan tadinya aku cuma mau liburan aja. Terus habis itu begitu di sana kebetulan
aku nemuin kerjaan lah di sana. Nah, gitu. cerita mendapatkan kerja di Bali itu juga interesting, kayaknya menarik. iya. Yos, Kenapa perlu tiba-tiba diceritakan gitu? Gak punya teman. Tiba-tiba ketemu. Iya, datang ke Bali seorang diri, tujuannya cuman buat liburan. Terus kok bisa tiba-tiba dapat kerja di Bali? Nah, Enggak, jadi ceritanya ini juga menarik sih. Jadi ceritanya aku lagi di restoran ya sama temen lah. Terus habis itu pas temenku lagi ke toilet, aku sendirian. Di meja sebelahku ada sekumpulan perempuan-perempuan gitu lagi pada duduk. Ya kayak mereka kayak berenam gitu. Terus terlihatnya sih kayaknya lagi liburan sih, kelihatannya sumuran aku semuanya. Terus aku iseng karena deket banget mejanya, aku iseng nanya, kalian dari mana? Dari Jakarta gitu. Terus mereka langsung, oh enggak, kita di sini, kerjanya di sini gitu. Terus ya udah mulai dari situ, oh kerja di mana gitu. Terus di sini nih di Potato Head gitu. Terus aku kayak, oh di Potato Head. Terus pada kenal lah ya Potato Head ya. Iya. iya, terus habis itu aku Fancy dinner place. Terus habis itu aku tanya, di sana buka lowongan nggak gitu. Terus dia langsung, oh iya buka gitu. Langsung deh mereka kayak, nih aku kasih emailnya ya ke HR-nya. Mereka lagi cari gitu. Kamu kasih aja, nanti bilang dari aku gitu. Udah, aku langsung hari itu juga aku langsung kirim. Terus tapi kan besokannya aku udah harus langsung pulang kan ke Jakarta. Terus begitu di Jakarta aku dapet call lagi dari mereka gitu. Oh kita interested nih buat interview kamu gitu. Oh ya udah, aku langsung. Jadi balik lagi ke Bali. Iya, nggak ada seminggu, aku langsung balik lagi ke Bali, interview, terus langsung dapat kerjaannya di situ gitu. Wah, langsung kerja, langsung cari tempat tinggal gitu. Wah, excited seneng, excited itu. Wah, di bakal Bali asik lagi, nih. iya. Dan itu bener-bener kerjaan pertama yang Usia aku, berapa tuh, Yosh? 22, 22. early 22 lah. Ya, jadi baru mau turn 22 lah. Terus Bali juga lagi hype Iya, banget lagi ya. hype. Potato Head baru buka. Dia juga termasuk baru buka sih waktu itu ya. Belum Terus ada itu- hotelnya gitu-gitu. Itu how long dapat kerjanya abis graduate? Akhirnya cuma bertahan 2 tahun. Not bad actually. Yeah, not bad. Tapi ceritanya Yosi ini menunjukkan bahwa kita kalau mau cari kerja itu sepanjang ada niat, channelnya tuh bisa kemana-mana ya. Iya, Jadi nggak iya, harus bener, apply ke HR kayak Iya, gitu. bener, Ini bener. malah Yosi dengan PD-nya aja nanya, lagi. Iya, bener sih, bener. Sering di Bali dan ketemu. Iya, padahal bukan temen juga ya, Bukan cuma temen, strangers, bukan bener-bener temen. strangers gitu ya. Tapi akhirnya sampai sekarang kita jadi temenan. Oke, Meskipun mereka udah ada yang di Inggris, udah ada yang di Soalnya udah pada akhirnya pindah-pindah. kerja bareng kan sih. Akhirnya kerja bareng dan kita kan semua pada itu saat itu masih seumuran semua kan, masih Iya, muda-muda kan. Terus begitu kita sekarang udah 30 tahun udah ada yang pindah ke luar negeri, Iya. udah mencar-mencar sih, tapi kita masih tetap keep in contact gitu. Jadi Iya. find a job sama make friends itu bisa Iya, bisa di berbagai mana cara. aja. Iya, iya. Dan kalau kita aku percaya kalau kita open, kita terbuka sama semua opportunity, semua orang tuh pasti mau bantu sebenarnya. Maksudnya dalam hal kecil ya, kayak cuma ngasih email doang, itu ternyata kan impact-nya besar gitu ke kita. So moral of the story itu kalau nggak nanya Iya. nggak mungkin mendapatkan gitu Yes, ya. betul Jadi sekali. harus bertanya dulu. Yes, betul. Kalau Jangan nggak bertanya, ragu-ragu. sesat di jalan. Iya, benar. Kalau memang nggak ada kan ya nggak apa-apa. Kita dapat teman baru siapa tahu gitu. Kalau memang nggak dapet gitu. Oke, so lanjut cerita setelah di Bali Oh tuh. iya, setelah di Bali ya biasa kan awal-awal baru lulus kan kita pasti ada sisi rebelnya kan sebagai anak muda kan yang selama ini diatur harus ini harus itu gitu. Iya. Pasti begitu kita dapat kebebasan kita ngerasa aku bisa ngapain aja nih gitu. I can do whatever I want gitu kan. Tapi begitu aku udah jauh dari orang tua aku di Bali, di situ aku baru merasa aku butuh keluarga, aku butuh deket sama keluarga tuh setelah aku pergi dari Bali itu, setelah aku lama 2 tahun di Bali aku baru ngerasa ternyata aku butuh deket sama keluarga. Dan ya ternyata selama ini pengekangannya itu juga ya untuk tujuan yang Kebaikan baik sendiri, gitu, buat ya. kebaikan kita sendiri gitu. Ya. Nah dari situ begitu aku pindah Jakarta lagi, aku mulai aku udah bertekad, aku
mau kerja di Jakarta aja sesuai dengan yang aku bidangnya aku gitu. iya sesuai yang aku sekolahin lah Iya. gitu. Jadi ya, balik sesuai ke dengan Jakarta sekolahku. itu motivasinya karena ingin balik sama keluarga. Iya, awalnya ada itu. merasa kesepian ya di Bali ya? Iya, ada sekali ada. Ya, waktu deket sama keluarga nggak merasa kesepian, pengennya lari. Terus ketika sudah lari, sudah lari kangen pengen balik gitu. Iya, benar. Tapi kita kadang-kadang kita harus kehilangan dulu baru kita tahu apa yang kita missing gitu. Dan ya udah setelah itu aku bertekad oke, ya udah aku stay di Jakarta aja, aku cari kerja yang sesuai sama pendidikanku gitu. Udah cari kerja dapat lagi. Terus ya ini kerjaan yang marketing lah pokoknya di bidang komputer gitu. Sesuai bidangnya berarti ya. Sesuai di bidangnya. Nah, sekali lagi karena aku sebenarnya nggak terlalu into bidang tersebut, jadi ya kerjanya nggak maksimal. Ya aku bisa bilang aku nggak mengerjakan dengan sepenuh hati lah, dengan passionku gitu. Tapi pada saat itu aku nggak ngerti kan apa passion itu apa. Atau apa bisa yang juga harus ya bisa juga mungkin Yoshi do the best kayak di sekolah kan, tetap dapat nilai bagus tapi nggak merasa fulfill gitu ya. Iya. Dan pada saat itu aku juga nggak ngerti ada hal lain yang bisa aku lakuin gitu. Aku nggak ngerti ada dunia lain yang bisa aku lakuin selain ini gitu. Karena aku terbiasa ngelakuin ini terus gitu. Dan tahunnya kayaknya ini bidangnya ya udah harus begini gitu ya. Iya emang cuma ini aja gitu, nggak ada bidang lain yang bisa aku kerjain gitu. Tapi ya aku jalanin terus. Cuma karena kerjaannya di tempat kerja tuh nggak enak, jadi aku ngelakuin hal lain di luar kerjaan yang bikin aku seneng gitu. Nah waktu itu aku nemu olahraga. Hobi berarti ya? Iya, jadi menurut aku habis aku kerja, aku capek, aku bosen, aku bisa ngelepas stres aku lah gitu. Akhirnya aku olahraga. Wah aku coba semuanya, yang Muay Thai, yoga, wah semuanya aku coba, semua jenis you name it, aku udah pernah coba. TRX, wah semuanya deh. Pilates juga dong? Pilates juga, itu juga semuanya. Terus ya udah aku coba. Terus pokoknya dari perjalanan aku itu aku masih pindah-pindah tempat kerja. Dan mungkin karena aku nggak suka sama kerjaannya, job aku selalu aja ada yang salah di tempat aku kerja. Kayak di tempat kerja ini bosnya nyebelin lah, ini teman kerjanya kurang enak lah, wah selalu ada excuse yang meyakinkan aku bahwa kerjaan itu nggak enak gitu. Jadi karena sebenarnya root of the cause itu karena nggak enjoy sama pekerjaan, bukan passion, tapi jadinya blaming surrounding gitu ya. Yes, betul. Menyalahkan keadaan, situasi orang lain. Jadi itu salah satu tanda-tanda kali ya. Benar. Tapi awal-awalnya nggak sadar, selalu it's someone else's fault gitu, bukan aku gitu. Selalu enggak ini bosnya nih, ini gara-gara bosnya nih, atau enggak nih ini teamworknya nggak bagus nih gitu. Wah selalu ada excuse gitu. After all kalau kayak gitu kayaknya the problem is you ya. Iya. Nah that's it. Makanya pas udah pindah ketiga kalinya di kantor yang terakhir, aku ngerasa kenapa patternnya sama ya, kenapa bos aku semuanya sama ya. Kayaknya masalahnya dari situ aku benar-benar nyadar kayaknya masalahnya bukan di teman kerja, bukan di bos, bukan di kerjaannya, tapi emang aku nggak suka sama kerjaannya gitu. Makanya aku mencari kesalahan supaya mungkin subconsciously aku cari kesalahan supaya aku bisa keluar, aku bisa cari kerja lagi yang pasti ada di luar sana gitu. Iya kan, dalam hati aku. Jadi mikirnya waktu itu mungkin Yoshi berpikirnya adalah ini kayaknya environmentnya yang nggak cocok, jadi makanya pindah-pindah. Iya, aku tapi ternyata jobnya yang nggak cocok sesuai dengan passionnya Yoshi gitu ya. Baru begitu kayak udah pindah yang ketiga kali aku baru ngerasa oke. Berarti sepertinya aku memang nggak harus ada di bidang ini gitu. Kayaknya ini yang nggak bikin aku happy adalah
pekerjaan aku gitu, bukan orang-orang di sekitar aku. Mereka nggak salah gitu, mereka cuma mengerjakan pekerjaan mereka yang harus mereka lakukan. Aku yang harusnya nggak ada di sini gitu, menurut aku ya. Mungkin karena gitu jadi gampang kesel juga. Iya, jadi gampang kesel, gampang ke-trigger, gampang tersinggung. Wah itulah macem-macem lah gitu, salah lah pokoknya. Terus nah waktu udah menyadari itu ada nggak feeling perasaan takut, terus worried gitu, ini kemana ya gitu, atau jalanin aja tapi ya dengan segala konsekuensi nggak bakal happy. Nah itu pola pertimbangannya gimana tuh? Ada. Pertamanya ya aku udah pertamanya memutuskan dulu, oke, aku nggak cocok. Aku step pertama memutuskan bahwa oke, aku nggak cocok di tempat kerja ini, di bidang ini, aku harus cari sesuatu yang lain. Step pertama. Terus udah keluar, step kedua cari support dulu pastinya kan. Aku maksudnya untung aja aku punya orang-orang sekitarku, keluargaku gitu yang support aku untuk ngelakuin apapun yang bikin aku happy lah. Jadi nggak ada yang pressure, oh kamu harus gini, nggak ada. Ya mungkin karena pengalaman dulu kali aku pernah akhirnya pergi, akhirnya sekarang kayak ya udah pokoknya yang bikin kamu happy aja deh gitu, cari aja gitu, take your time gitu. Akhirnya dari setelah support baru aku berpikir kayak apa sih yang aku suka gitu. Aku jalan-jalan, pergi-pergi, lihat-lihat gitu ya, mencari. Jadi, Yosi take your time buat explore ya. Untungnya mungkin bisa take risk itu karena belum ada tanggungan keluarga dan lainnya, masih single gitu. Jadi free to explore. Benar. Itu juga yang aku pikirkan sih, karena waktu itu I got nothing to lose gitu, aku merasa gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu, aku pikir kan. Terus pada saat itu aku udah 26 lah, 27 lah, 26 ke 27 lah umurnya. Aku merasa oke, sekarang aku cari apa yang aku suka gitu. Nah, dalam jangka waktu aku lagi nyari hal yang aku suka itu, aku sambil nggak putus makin sering olahraganya gitu, makin sering pilates. Dan waktu itu yang aku dari semua olahraga yang aku coba, yang paling aku suka yoga sama pilates, dua itu. Kenapa? Yang kayaknya ada link ke psikologinya tuh. Karena kan yoga itu kan banyak meditation, banyak reflection. Iya, benar. Terus olahraganya nggak bikin chaos gitu. Iya, benar. Mungkin karena ya itu benar sih, Ci. Karena kemarin kan aku banyak ya stres, tapi stresnya lebih ke pikiran aja gitu, stres overthinking gitu. Dengan aku yoga itu aku jadi bisa lebih, yoga pilates itu aku jadi lebih bisa clear my mind gitu, lebih less overthinkingnya gitu. Dan aku juga ngerasa pada saat itu yang terakhir aku akhirnya menyadari kalau aku nggak cocok di kerjaan itu ya karena aku pada saat itu lagi rajin-rajinnya yoga dan pilates gitu, dan meditasi yang bikin aku lebih centered gitu, lebih self aware gitu. Kalau dulu kan aku nggak mau mungkin memikirkan hal-hal yang kayak intrapersonal kayak gitu, mengenal diri aku sendiri gitu sebelum aku tahu yoga and mind body connection ya. Ya udah, terus akhirnya ya aku tetap ngelanjutin olahraga sambil ceritanya mau berpikir nih apa yang aku lakuin gitu. Ya waktu itu sambil aku berpikir apa yang aku suka sambil aku olahraga. Terus satu pertanyaan yang aku pikirin waktu itu, satu pertanyaan yang aku ulang-ulang terus, hal apa yang selama ini aku suka dan aku selalu konsisten, nggak pernah nggak pernah ganti. Soalnya kan ada beberapa hal yang aku nggak konsisten, yang aku suka tapi sukanya tuh short term gitu, nggak terus-terusan gitu. Paling cuma sebulan, paling lama 2 bulan gitu. Kayak waktu itu aku pernah les makeup, les makeup waktu itu. Waktu itu lagi suka-sukanya tuh les makeup. Begitu udah selesai, terus tiba-tiba nggak tertarik lagi, ke distract lagi hal lain terus habis gitu. Itu, udah gitu. Iya, banyak banget hal-hal yang aku kira aku suka, tapi ternyata tuh nggak long term gitu. kayak begitu terdistract tiba-tiba lupa gitu. Nah ini jadi pertanyaanku satu, yaitu apa yang aku suka, yang sama ini aku suka dan aku konsisten nggak pernah putus gitu.
Nah itu sambil aku olahraga, apa ya? Tapi sambil olahraga, terus Jadi begitu pada suatu hari meditasinya pas lagi olahraga. terus habis itu mulai begitu udah agak lama kayak udah 3 bulanan gitu baru aku berpikir oh iya kayak aku salah olahraga deh gitu. Terus aku pikir kalau gitu gimana kalau aku seriusin gitu olahraganya gitu ya pasti akan ada ya mungkin karena aku juga positive thinking juga kali jadi meskipun nggak ada pengalaman nggak ada orang satupun yang aku kenal di olahraga di bidang ini bekerja di dunia ini tapi aku ngerasa kalau misalkan aku ada keinginan pasti akan ada jalan gitu. If there's a will, Yes, there's a way. bener itu bener sama kayak dari Bali. When there is a will there is a way. Nah udah akhirnya waktu itu belum ada pengalaman sama sekali, aku langsung apply aja di dengan PD-nya. Aku langsung apply di dulu kan ada aplikasi namanya Job. Sampai sekarang masih ada sih Job Street aplikasi gitu. Terus aku tulis fitness aja, keywordnya fitness. Terus aku apply semuanya. Aku bikin jadi CV-nya kosong. Aku cuma bilang aku nggak ada pengalaman, but I'm willing to learn. Wow, ini bener-bener guts-nya itu bener-bener. Iya, mungkin yang lihat juga kayak Ini apa sih gitu kali ya. Tapi jadinya eye catching loh. Iya, berbeda dari yang lain. Memorable. Aku nggak ada pengalaman. Kalau aku jadi orang HR-nya aku pikir wah ini orang daring juga ya. Kayaknya interesting nih perlu dipanggil. Makanya. Terus akhirnya dipanggil ternyata dan nggak lama maksudnya dari sejak aku apply itu ya emang aku apply-nya banyak banget sih mungkin kayak ada 50 lebih kali yang semuanya yang ada aku kirim aja semuanya apapun itu mau gym mau apa semuanya yoga apa segala macam aku kirim apapun itu karena kan aku juga CV-nya kosong juga kan jadi nggak perlu spesifik ada apa gitu menabur aja semuanya ditabur. Yes benar maksudnya aku willing buat ikut trainingnya itulah segala macam terus aku dipanggil terus langsung interview dan di interview itu langsung ini studio Pilates langsung ownernya langsung bilang ke aku oke, kita memang lagi butuh Pilates, kita sekarang lagi butuh Pilates instructor. Nah terus dalam hati aku oke, Pilates nih yang aku cocok suka nih, banget nih karena kan aku nggak cuma di Pilates doang kan aku kirim kan semuanya. Lagi cari buat Pilates tapi kalau misalkan kamu belum ada pengalaman nggak apa-apa asal kamu mau ikut training gitu ada sekolahnya gitu terus aku langsung aku langsung oke. Terus dari situ udah langsung besokannya udah langsung training terus ya kalau olahraga sama ngajar itu beda ternyata beda banget karena aku ngerasa aku udah sering Pilates udah bertahun-tahun aku Pilates apa sih susahnya gitu aku udah tahu gerakan maksudnya basic gerakannya aku udah tahu lah gitu yang correct posture-nya gimana aku udah tahu gitu jadi bakal susah apa sih gitu kan dengan PD-nya begitu training oke, susah sekali. Aku cuma bayangin kayak cuma suruh angkat kayak crunch gitu yang tundukin kepalanya angkat kepala ke atas gitu aja aku nggak bisa terus di trainernya tuh kayak bilang ini otot apa aja yang kerja dalam hati aku nggak tahu. terus dia bilang pasti semua orang tahu kan kalau ototnya kerja tuh kerjanya yang di mana gitu aku nggak tahu. yang lainnya kayak yes. Jadi rasa minder banget dong ya. Oh iya aku minder banget terus udah gitu ternyata meskipun mungkin karena aku dulu tuh memang bener-bener kaku banget kayak bener-bener sekaku ranting jadi meskipun aku waktu itu udah sering banget ikut Pilates tapi tetap aja di dalam kelas itu aku yang paling kaku meskipun aku udah rajin saking kakunya jadi kayak udah beberapa tahun aku olahraga tetap aja aku masih paling terkaku gitu wah udah paling kaku terus nggak pernah ngajar sama sekali wah udah pada saat itu kayak beberapa kali mau apa aku stop aja ya di sini ya gitu beberapa kali sempat jadi mau ada
pemikiran untuk kayaknya nggak cocok nih. Iya, kayaknya nggak cocok. Ada pemikiran kayak ini kayaknya salah ambil kali ya. Aduh, kayaknya gue, ternyata tidak segampang, lebih ke ternyata nggak Ada segampang self-doubt yang, lah ya, self-doubt. ternyata nggak segampang yang aku kira gitu, dan belajarnya tuh nggak secepat itu gitu. Apalagi aku harus ngilangin rasa takut aku ngomong di depan orang gitu. Diliatin orang, instruct di depan orang-orang, itu yang harus aku. Ya, jadi ada 2 challenge-nya. Jadi challenge pertama, Yosi harus bisa melakukan gaya-gayanya kan, karena buat aku sendiri juga. Karena to teach kan harus to practice juga gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. kalau misalnya guru ngajar terus dia sendiri nggak bisa Dia melakukan, sendiri juga bisa, muridnya kan gitu juga ya. kayak dan muridnya juga bisa jadi melakukan hal yang salah juga sama kayak gurunya kan. Iya. Terus challenge kedua adalah untuk supaya bisa mengajarkan gitu Iya, ya. gimana caranya buat menyampaikan apa yang mau kita sampaikan Iya, gitu. karena kalau aku lagi pilates sama Yosi latihan, kadang-kadang Yosi arahinnya gini, si muridnya belum tentu mudeng gitu. Iya, Gimana ya? mengatur kata, mencari kata itu tidak semudah. Segampang betul. Apalagi pakai gerakan-gerakan ya. Iya, dan itu aku baru tahu itu tidak semudah, karena selama ini kan kalau aku ikut kelas ada gurunya, aku ngerasa kayak sesusah apa sih gitu. Aku kayak take it for granted gitu jadinya gitu. Bener, begitu aku harus ngomong sendiri, oh ternyata susah sekali ya. Terus ya itu kayak tiba-tiba harus ngomong di depan orang-orang. Terus gitu, ada knowledge diliatin. gap-nya juga ya. Gitu, wah akhirnya tapi somehow aku lulus. Maksudnya somehow aku selesai. Somehow aku selesai. I got here in the end. Itu berapa lama trainingnya? 6 bulan, pokoknya 6 Wah. bulan selesai. Oke. Lama juga ya. Iya. Terus itu dibayarin Tetap aku bayar sendiri sih. Cuma dikasih chance habis aku langsung habis training langsung udah guaranteed dapat guarantee kerja. langsung gitu. Jadi selama baru pertengahan kan, kalau pilates itu kan ada setiap sertifikasinya kan per alat satu sertifikasi. Jadi begitu yang pertama yang mat itu aku selesai, aku bisa ngajar mat yang grup yang waktu itu masih ada kan grup mat. Terus kalau aku reformernya udah selesai, alat reformer itu aku bisa langsung ngajar reformer gitu. Jadi pada saat itu aku udah langsung practice training gitu, gitu ya, langsung dipraktekin gitu pada saat itu. Terus tapi ya waktu training kan juga si master trainernya kan juga udah memastikan kita udah benar-benar siap. Jadi kayak coba kamu ngajar di sini. Jadi dites juga ya. Dites. Jadi kayak diliatin semua orang juga. Jadi ada satu model terus kita ngajar dia gitu. Jadi dia tahu kalau kita di luar nanti ngajar ya hasilnya akan kayak gitu. Jadi udah di okein sama dia sih pastinya. Udah pas lagi ngajar juga wah deg-degan banget, kayak aduh gimana nih, takut salah segala macem gitu. Terus tiba-tiba kayak udah lagi ngajar, kalau lagi grup apalagi ya tiba-tiba ngeblank. Itu juga ada. Tapi ya Berarti muridnya bengong dong kalau lagi ngeblank. ya aku ngeblanknya nggak selama itu. Ngeblanknya masih tolerable lah. Millisecond gitu. Nggak yang kayak krik gitu. Enggak. Kalau Nggak sekarang sih. masih deg-degan nggak? Enggak sih, enggak. Sekarang udah fluent. Iya, sekarang udah fluent. Tapi memang semua itu pasti Proses ya. bisa karena terbiasa. Yeah. Kalau menurut aku ya, semua orang bisa karena terbiasa dan awalnya dipaksain. Iya. Nah, jadi kayak pas aku lagi di pilates, lagi training pilates kan, aku meskipun aku suka nih sama olahraga, tapi begitu training karena nggak biasa, bukan comfort zone-nya aku, jadi terlihatnya kayak susah gitu. Jadi practice makes perfect ya. Iya, benar sekali. Dari yang nggak bisa, asal kita suka ya. Dari nggak bisa, kalau kita konsisten belajar pasti lama-lama jadi bisa. Dan setelah aku jalanin ya, turns out memang ini yang aku suka dan aku enjoy. Gitu. Sudah berapa lama nih sejak Tahun 2017. 2017 berarti 5 tahun ya?
Iya, 5 tahun dari 6 tahun. 5 tahun, iya. Dan lucunya dari yang dulu aku kerja tuh selalu 2 tahun pindah, 2 tahun pindah gitu. Sekarang udah 5 tahun, aku gak berasa. Kayak tiba-tiba, hah kita udah 5 tahun aja nih gitu. Udah 5 tahun aja kerja di sini gitu. Gak berasa sama sekali, gak ada drama-drama yang aneh di tempat kerja gitu. Semuanya lancar aja gitu. Dan jadi lebih happy aja in general gitu. Dan impactnya juga bukan buat diri kita sendiri juga, tapi kayak relationship kita ke orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, suami istri kita, itu juga berpengaruh. Karena kalau misalkan kita kerjain sesuatu yang nggak kita sukain, yang bikin kita stres gitu, pasti kan kita juga di rumah membawa Auranya, energi yang kurang baik juga negative kan. aura. Bener, yang kayak gampang marah. Take it out on them juga kan. Iya bener, gitu. So jadi akhirnya Yoshi menemukan passionnya Passion, nih ya. yes, Passionnya iya, akhirnya aku bisa happy ending. Iya, happy ending. Amin. After so many itu ya, trial and error gitu. Tapi ya bagusnya itu kita harus cari tahu sebelum ya itu kayak kita nikah punya anak, sebelum kita ada tanggung jawab yang kita nggak bisa kita nggak bisa punya got nothing to lose attitude gitu. Oke. So jadi setelah jalankan jadi Pilates instructor, kira-kira apa nih challenge yang kan sudah find passionnya kan, tapi semua pekerjaan passion, apalagi pekerjaan yang memang kita passionate bukan berarti nggak ada tantangan kan. Nah apa tuh tantangan atau challenge yang Yoshi hadapi yang Yoshi rasa oh ya akhirnya Yoshi bertumbuh nih jadi orang menjalankan passionnya Yoshi gitu. Jadi sebelum pas kita masih lagi training kan kita diajarin apa ya, pokoknya selama training ya cara ngajarnya tuh gini gitu. Tapi ternyata along the way pas kita udah ngajar setiap orang, ngajar banyak orang, kita tuh aku banyak belajar kalau setiap personality butuh gerakan yang berbeda gitu. Nggak cuma badannya doang yang butuh, tapi setiap personality juga punya harus dikasih gerakan yang bikin dia juga keep interested gitu. Nggak cuma oh dia butuhnya ini doang gitu, tapi kita juga harus mikir personality-nya dia kayak apa gitu. Jadi adapt to the person ya. Mungkin contohnya orang yang gung ho gitu harus kasih gerakan-gerakan yang tantangan, penuh tantangan gitu tapi orang yang mellow gitu ya, yang pengennya cool aja, kebanyakannya stretching gitu kali ya. Kayak tetap sesuai kebutuhannya, tapi juga disesuaiin sama personality-nya gitu. Nggak cuma oh ini begini aja nih, cuma bisa gini aja gitu. Kita juga harus bikin gimana caranya biar setiap orang tuh tetap selalu suka sama Pilates dan gak bosen gitu. Jadi kepake dong itu. Psychology degree-nya. Iya itu juga. Oh iya itu juga sih, benar-benar. Karena aku juga into psychology kan, meskipun yang nggak dalam-dalam banget karena kan aku nggak sekolah juga kan. Jadi otodidak aja. Aku sering belajar psychology. Makanya kadang-kadang klien aku kalau udah mulai deket aku pasti akan tanya. Personality type kamu apa? MBTI-nya gitu. Yoshi pernah nanya aku soalnya. Karena ya menurut aku itu juga bisa disesuaikan sama gerakannya juga. Lucu ya? Iya lucu. Biasanya kalau yang thinking itu sukanya yang function. Yang function gitu. Tapi kalau orangnya tuh lebih feeling itu biasanya sesuai mood gitu. Oke. Jadi harus menyesuaikan personality dengan gerakan supaya orangnya juga merasa wah ini cocok nih ya, nggak bosen gitu. Terus kalau challenge-nya kebanyakan di awal karena teori kan nggak selalu sama dengan realita kan. Semuanya menurut aku segala macam jenis bidang kalau di sekolah itu pasti teorinya di sekolah nggak akan selalu sama dengan nanti realitanya pas kita udah kerja gitu. Nah di situ baru kita
belajar pelan-pelan gitu. Maksudnya teorinya gini, tapi kalau kita menemukan realitanya kayak gini ya kita harus bisa adapt gitu, nggak selalu harus sesuai gitu sama teorinya, harus dilihat juga realitanya kayak gimana gitu. Nah dari berbagai macam kasus itu ya itu challenge-nya di situ sih, kayak kebutuhannya kayak gimana. Itu pas lagi di teori belajarnya ngingetnya sih gampang gitu, tapi pas udah dilakuin di lapangan kayak kemarin gimana ya gitu. Nah itu challenge-nya banyak di situ sih. Tapi semakin banyak jam terbangnya pasti kita akan semakin terbiasa. Emang cuma jam terbang aja sih yang bisa bikin kita lebih adaptif lah ya, problem solvingnya bisa. Itu cuma satu-satunya cara ya dengan action gitu. Nggak bisa cuma dengan membaca terus. Pernah nggak ketemu difficult client? Aku termasuk difficult client nggak? Wow. Kalau aku berani tanya begitu karena I'm not gitu. Oh jadi pede ya? Ya beda. Kok mencil kok. Kalau bilang difficult client nggak dapat lunch. Kalau difficult client udah nggak diundang di sini kayaknya. Iya benar. Kalau difficult sebenarnya tergantung difficultnya gimana, maksudnya dari personality atau dari badannya dia susah dibenerin apa enggak gitu. Tapi biasanya yang paling susah itu kalau misalkan klien dia belum ada di posisi di mana dia bisa melakukan itu tapi dia maunya melakukan itu gitu. Itu biasanya agak susah gitu karena keinginan dan kemampuan nggak sejalan gitu. Nah itu biasanya yang bikin aku agak aduh gimana nih gitu. Karena terus cara manage-nya gimana tuh? Cara manage-nya ya aku akan kasih mungkin yang di bawah itu tapi buat menunjukkan ke dia kalau ini susah loh gitu. Ini susah loh. Coba dulu aja ini pasti mereka akan ngerasa oh iya ternyata aku nggak bisa ding gitu. Jadi nanti kita nggak langsung bilang enggak. Pasti aku akan pasti aku tetap kasih, cuma tetap levelnya di bawah daripada yang dia request gitu misalkan. Terus biar dia lihat sendiri oh iya ternyata susah ding, ternyata aku nggak kuat gitu. Baru oh ya udah kalau gitu kita pakai gerakan yang ini ya yang kamu bisa dulu gitu, baru bisa. Tapi gitu. tetap nanti dikasih aim atau goal untuk bisa menuju ke sana gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan dari awal bilang oh udah nggak bisa pasti kan udah patah semangat dulu gitu. Udah kayak kayaknya udah kayak ngerasa kayaknya Pilates nggak cocok deh, bisa jadi negatif kan. Jadi mendingan aku tunjukin ini memang ini tidak segampang itu gitu. Paling itu aja sih challenge-nya sih. Animal training very similar loh. Kenapa? Jadi training animal. Jadi kan I have burung di rumah. Kalau mau training itu harus kasih yang gampang dulu biar dia pede. Iya benar. Kalau kasih yang terlalu susah dia jadi frustrasi gitu. Iya akhirnya nggak mau coba lagi. Jadi give up. Iya. Jadi manusia ada similarity sama burung ya. Of course it's psychology. Iya psychology. Basic psychology. Iya. Oke, you guys ada pertanyaan nggak Kak Yoshi? What's your favorite kind of client? Ini bagus pertanyaannya. Menurut aku klien yang paling ya in a perfect world ya, dia konsisten, nggak muluk-muluk deh, nggak wah seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, terus tiba-tiba sebulan kemudian menghilang gitu. Nggak, tapi konsisten. Nggak beda dong, nggak kalau sih cuma konsisten banget, konsisten. 4 tahun konsisten. Tiba-tiba 4 tahun. Nah kalau yang paling bagus tuh yang konsisten. Seminggu 2 kali aja, misalkan belum pernah sama sekali, seminggu 2 kali aja, tapi terus nggak pernah berhenti ya. Kalau liburan, of course berhenti nggak apa-apa kan, take a break gitu. Tapi in general tuh seminggu 2 kali dan nggak break, terus mendengarkan suggestion kita gitu. Listening ya. Mendengarkan gitu. Jadi selama latihan nggak gimana ya? Kalau misalkan orang kan kadang-kadang di dalam kepalanya berpikir gitu tapi nggak mendengarkan surroundingnya gitu, jadi mind and body-nya nggak connect gitu. Itu
gitu. Ya itu aja sih, konsisten. Yang paling pertama konsisten, dan yang kedua mau mendengarkan, willing to listen. Itu udah bagus banget. Kayak itu udah juga perfect. advice orang untuk people yang mau mulai pilates juga ya. Iya. Sound simple tapi enggak. Sound simple ya, tapi benar. Aku harus drag myself juga. Aduh gitu. Tapi emang enak sih, maksudnya kayak abis pilates kayak back problem aku udah nggak lagi. Terus kayak emang it helps, cuman emang lazy-nya ya. Ya, kadang-kadang challenge-nya kita buat klien ya, cari waktu, apalagi orang yang kerja, punya Yes. kesibukan, Iya, untuk iya, find iya. the time itu, jadi makanya harus benar-benar makanya aku cocoknya pakai private. Karena kalau sudah private kan ada time schedule, Oh, iya, commitment iya, gitu loh. iya. Kalau Bener, grup bener, kayaknya bener. mau datang nggak datang ya sudah terserah. Iya, gitu. iya, iya. Dan tapi kalau ada kayak private gitu, ada someone yang hold you accountable Iya, gitu. betul, iya. Kalau misalkan mungkin kalau misalkan banyak alasan, kalau grup kan misalkan kamu nggak datang, nggak no one notice Iya, gitu, nggak ada yang lihat. Tapi kalau private, kalau kamu nggak datang, Jadi ilfeel. nggak datang, jadi kayak nggak enak sendiri kan Kita pasti kan. reschedule ya, masih datang tapi reschedule ya. Iya, iya. Nah, sekarang nih kan karena udah finding passion, sudah find Iya. passionnya, kira-kira next dream-nya apa nih, Yosh? Next dreamnya, kayaknya semua pilates instructor pasti dreamnya sama sih, pengen punya studio sendiri. Tapi ya sekali lagi kalau kita punya studio sendiri kan kita harus memantapkan dirilah kalau kita tuh udah bener-bener siap dengan segala tanggung jawabnya gitu. Tapi ya pasti nextnya pengen ke sana. Sip, Wah, sip. yes. Wow. That's Kita a support good ya. dream. Iya, iya. Kita Iya. support. Langsung datang. Ini kalau sudah buka Pilates studionya kita jadi klien. Oh ya, siap ditunggu. I'm very difficult client though. Ya, masa difficultnya gimana tuh? Sebenarnya lebih bukan difficult, nggak mau sih, kaku di bagian sini. Jadi di sininya lentur, sininya kaku. Jadi my instructor harus kayak sesuaiin gitu. Ya, karena di sini kan. Jadi Tapi kalau willing to listen willing dan to konsisten, apa aku kayak Pasti. nggak mau gitu. Tuh, jadi sekarang kalau Tata kalau pas lagi training ingat pesannya. Iya, Iya. listen. gila, listen And and konsisten. Aku masih capek sama instructor. Ya, ayo gitu. Ini lagi padahal kayak nggak galak ya. Terakhir pada sampai. tapi tetap aja ya berat rasanya. Iya. Saya punya satu pertanyaan lagi. Apa tuh? Kalau nggak main, oke nggak cerita tentang love life, finding a partner? Wow. Soalnya itu juga interesting ceritanya. Oh iya ya. Oke, bisa. Boleh ya? Boleh. Soalnya boleh. sedikit personal jadi harus dicek dulu. Boleh. Nah, jadi background Apa nih story-nya pertanyaannya? aku kenal Yoshi waktu Yoshi masih single ya. Iya, Nah, bener. sekarang Yoshi udah married. Nah, Iya. dan cerita Yoshi dari single ke married itu menurut aku interesting juga. Interesting. Bagaimana Yoshi ketemu sama dulu bekas pacar sekarang jadi suami. Iya. Sebenarnya interesting banget juga enggak sih kayaknya. Jadi biasalah dulu kan waktu masih kerja pacaran lah, deket sama orang gitu. Tapi ya sekali lagi mungkin aku belum menemukan apa yang aku mau, apa sih yang aku mau, kayak gimana sih calon suami yang aku mau gitu. Aku sama sekali nggak ada bayangan gitu. Nah, interestingly pas banget pas aku lagi memikirkan, jadi pas aku keluar dari kerjaan yang terakhir itu aku baru putus juga dari pacarku. Jadi baru putus dari pacarku, terus keluar kerja, jadi semuanya dalam waktu yang bersamaan gitu. Wah, bener-bener pada saat itu kayak nggak tahu mau kemana gitu kan. Terus ya pada saat itu juga aku cari tahu gitu, apa sih yang aku mau gitu. Terus aku list, aku catat gitu di note handphone. Jadi the type of quality husband gitu Iya, ya. Oke, husband oke. quality aku mau gitu. Aku catat gitu. Dan Jadi ini- benar-benar di list supaya intentionalnya dapat Iya, gitu ya, bukan hanya sembarang cari aja gitu iya, ya. dan ini pertama kalinya seumur hidup aku ngelis Wow. apa yang aku mau gitu. Pada saat itu kan sama ini kan ya udah kalau ada yang deketin ya udah lihat aja gitu, gimana workout apa enggak gitu. Sama ini kan kayak gitu. Terus kalau sekarang aku bener-bener sendirian, aku list apa aja yang aku mau gitu. Dan kenapa bikin Aku list list. itu? Apakah karena sudah tired relationship yang lama-lama gitu ya? Iya, aku jadi- ngerasa kayaknya sama ini tuh aku nggak ada arah
arahnya dari aku sendiri ya, aku nggak ada arah seperti apa calon suami aku mau gitu. Semuanya ya udah kalau ada yang deketin aja gitu. Dan ternyata tuh menurut aku kayaknya selama ini aku pakai cara itu nggak workout gitu. Jadi dan mungkin ujung-ujungnya merasa aduh ini wasting time banget gitu iya, ya. akhirnya ya udah aku kasih list juga. Ya udahlah lihat aja nanti, aku kasih list aja dulu and put it out there gitu. Aku kasih list. Oke, ini yang aku mau gitu. Terus apa ya? waktu itu kan boleh kasih contoh listnya apa? Ini soalnya yang single-single curious kayaknya nih. Enggak, sebenarnya listnya nggak ada yang gimana sih, paling yang kayak bertanggung jawab, menerima aku dan keluargaku apa adanya, terus punya sense of humor yang sama, yang menurut aku penting banget kan. Terus apa ya? Jadi Apalagi lebih ya? kepada personality. Iya, lebih bukan kepada physical. personality. Iya. Tapi aku di catat itu aku cuma tulis tipe aku sih. At least my type. Iya. My type gitu. Aku tulisnya itu. Terus ya itu bertanggung jawab, mau bekerja keras ya sebenarnya standar sih. Tapi selama ini tuh aku nggak pernah ada apa namanya? Give the thoughts gitu ya. Aku nggak pernah kasih kayak Cici bilang tadi intention gitu. Yeah. Aku nggak pernah kasih itu gitu. Cuma di dalam aja mikir doang gitu. Tapi aku nggak pernah kayak make a list gitu. Jadi aku habis make a list, terus aku habis make a list. Ya udah aku mulai, karena yang selama ini aku dikenalin sama temen itu nggak pernah workout. Jadi awal lagi nih optionnya gitu. Akhirnya aku coba Tinder, dating online kan. Dan pada saat itu pemikiranku, aku kan udah 28 ya waktu itu, udah 28. Aku ngerasa banyak yang bilang kan, oh kalau Tinder tuh awas, hati-hati, bahaya, banyak yang ini gitu. Tapi pada saat itu yang aku pikir, dengan di umur itu tuh aku udah ngerasa aku udah pinter ngejudge orang gitu dari cara yang guys yang muda-muda juga. Dan waktu itu kan aku juga carinya nggak yang masih muda-muda juga kan umurnya kan. Nah aku udah ngerasa di umur itu aku udah lumayan bagus lah ngejudge karakter orang berdasarkan cara dia ngomong, cara dia body language-nya dia gitu. Jadi aku udah ngerasa oke, aku kayaknya bisa nih gitu. Akhirnya ya udah aku pakai Tinder, ketemu, dan mungkin karena aku udah punya intention itu ya. Jadi setiap aku ketemu, cuma sekali aja aku ketemu, aku nggak ngelihat vibes-nya dia seperti yang aku mau, ya aku nggak lanjutin gitu. Jadi aku nggak mau itu berlarut-larut sampai aku buang-buang waktu gitu. Ini aku udah lebih cepet gitu, nggak cocok, yang lain nggak cocok, kenalan sama yang lain gitu. Sama safety tip ya, kalau ketemu orang baru yang di Tinder, ketemu di public place. Betul sekali, benar-benar. Ada coffee and bagel itu lebih. Orangnya lebih katanya mau serious ya. Kalau Tinder kan harus kayak cross check. Now katanya ada coffee and bagel. Terus don't ask me. Terus ada one more sekarang Bumble, katanya nggak boleh cowok yang kayak Bumble harus cewek. Jadi cowok di lock. Harus cewek. Itu bagus juga sih. Jadi kayak now kayak after itu they try to reinvent terus ya. Tapi emang bagus juga sih itu. Tapi aku waktu itu ya mungkin dulu masih ada Tinder kan dulu. Belum se-advance sekarang kali ya dulu ya. Yang aku tahu waktu itu baru. Ya kayak dulu juga emang masih ada Tinder doang. Everything mix. Dan waktu itu aku juga nggak lama sih makainya karena nggak lama aku ketemu sama suamiku yang sekarang. Dan begitu pertama ketemu dari awal kita chatting, aku udah ngejudge dia satu personality nih. Oke, orangnya kayak gini gitu. Pas ketemu, oh ya kok cocok sama personality yang aku kira gitu. Maksudnya dia nggak pura-pura lah, maksudnya nggak menjadi seorang yang bukan dirinya sendiri gitu. Dan dari yang beberapa kali aku ketemu, dia terlihat seperti apa yang aku udah pikirkan gitu, gimana suami aku pengen gitu. Ya udah, terus kita jalanin
Merit deh. Merit deh. Iya. Kayak gitu. Another happy ending. Amin. Amin. Oh, Oke. yeah, gitu. Happy ending both in love and career. Iya. Tapi semuanya ada proses ya. Jadi Yes, bukan betul. hanya langsung kayak Cinderella story langsung ada. Sebenarnya Cinderella story juga ada prosesnya Iya. ya. Iya, itu juga ada prosesnya juga. Iya. Oh. Ya, tapi happy ending ini bukan berarti juga kita manusia bukan berarti happy ending terus kalau di film-film happy ending udah stop. Iya, masih banyak proses. Masih banyak proses, masih banyak room to grow kayak gitu-gitu. Yes, betul sekali. Dan ada mimpi-mimpi baru gitu kan. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih Yoshi atas Sama-sama. cerita kehidupannya Yoshi. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman, anak-anak muda, wanita-wanita muda, dan wanita-wanita Indonesia in general. Thank you for listening. Until next time. And thank you. Bye. Thanks for watching. Bye. Itu siapa Pak? Poki ya? Poki. Deka coba ngomong. Tes. Ya, oke. Udah jadi gampang. Welcome to Kartini Cinta Bangsa, where our goal is to bridge. Kartini cinta, bukan cinta. Oh, I said cinta. Oke, ulang. Oh, iya, ulang.